Saya sudah berbicara hal yang sangat penting. Dan kalau ini diimplementasikan dalam hidup, wah, menakjubkan kehidupan kita. Menakjubkan. Berbicara dan bertindak dari pikiran yang jahat, maka otomatis kesengsaraan yang akan mengikuti dia. Jadi yang suka bergosip, stop. Karena itu hukum tarik-menarik akan berlaku. Jika seseorang berbicara atau bertindak, dia berbicara atau bertindak dengan pikiran yang jahat, maka otomatis kesengsaraan akan mengikuti dia. Suatu pada orang lain, karena kita merasa tahu yang terbaik buat orang lain, itu sebetulnya sok tahu. Itu juga bukan mencintai. Kalau begitu apa yang harus kita sampaikan pada orang lain? Pokoknya berhenti merasa tahu yang terbaik buat orang lain. Karena apa? Yang tahu yang terbaik buat dirinya sebenarnya bukan kita. Orangnya itu sendiri. Karena tidak ada yang tahu seseorang kecuali dirinya sendiri. Oleh karena itu jangan sok tahu. Jangan kita seakan-akan merasa paling tahu yang terbaik buat orang lain. Karena itu bukan mencintai. Merasa kita benar dan kemudian mengatakan orang lain keliru, itu juga bukan mencintai. Merasa benar orang lain keliru, itu bukan tindakan yang berasal dari cinta. Itu bukan kekuatan positif. Itu ketiadaan cinta. Sekali lagi, merasa diri benar dan orang lain keliru karena berbeda dengan dirinya, itu bukan mencintai. Itu salah satu tindakan yang lahir dari ketiadaan cinta. Itu tindakan yang lahir dari kegelapan, bukan dari cahaya. Mengecam, menyalahkan, mengeluhkan, mencari-cari kesalahan seseorang, itu juga bukan mencintai. Hati-hati para sahabat. Mencoba mengubah orang lain, merasa tahu yang terbaik buat orang lain. Kita merasa benar dan orang lain keliru. Mengecam, menyalahkan, mengeluhkan, mencari-cari kesalahan orang lain. Hati-hati. Itu semua tidak akan berlaku buat orang lain. Semua akan berbalik kepada diri kita sendiri. Jadi, untuk mereka yang selalu melakukan ini, percayalah, dia akan memanen apa yang dia berikan. Karena dia mengungkapkan yang negatif, maka dia dalam kehidupannya akan menerima lebih banyak yang negatif. Bahkan yang negatif itu bukan sekedar dia terima, dia akan melipat gandakan yang negatif itu pada saat kedatangannya kepada dia. Ini harus diwaspadai, ini harus hati-hati. Karena di episode yang ke-10 ini saya berbicara lebih tajam lagi tentang rahasia kehidupan yang tidak disadari oleh kebanyakan orang. Jadi sekali lagi para sahabat, kebencian tidak bisa ditaklukkan dengan kebencian. Kebencian hanya bisa ditaklukkan dengan cinta. Setiap kali seseorang melukai hati kita, cobalah tinggikan kualitas rohani kita, agar perlakuan itu tidak bisa mencapai diri kita. Jadi kalau kita disakiti oleh orang lain, bukan malah kita menyakiti orang lain. Tinggikan kualitas rohaniah kita, tinggikan kualitas kesadaran kita, agar perlakuan orang itu tidak bisa mencapai kita. Karena perlakuan orang itu mencapai kita karena kesadaran kita rendah. Kalau kesadaran kita tinggi, seburuk apapun perilaku orang lain kepada kita, tidak akan pernah merendahkan kita, tidak akan pernah menjatuhkan kita. Yang akan menjatuhkan kita justru diri kita sendiri. Kapal tidak pernah tenggelam oleh air yang di luar kapal, tapi kapal hanya akan tenggelam oleh air yang bocor masuk ke dalam kapal. Jadi kalau kita mengizinkan semua yang di luar itu masuk ke dalam diri kita, kita akan jatuh. Oleh karena itu, ketika ada orang lain yang melukai hati kita, tinggikan kualitas rohaniah kita, tinggikan kesadaran kita, maka perlakuan itu tidak akan bisa mencapai kita, dan kita akan selalu selamat dalam situasi apapun. Orang murah hati
berbuat baik pada diri sendiri. Dan orang yang kejam, dia juga berbuat jahat pada dirinya sendiri. Jadi sebetulnya kita mau murah hati, kita mau kejam, bukan buat orang lain. Murah hati untuk diri kita sendiri. Kita kejam buat diri kita sendiri. Jadi sekali lagi, tidak ada orang lain di semesta ini. Yang ada satu-satunya adalah diri kita. Makanya ada yang disebut dengan personal emotional trainers. Personal emotional trainers. Pelatih emosional pribadi. Jadi personal emotional trainer itu bahasa Indonesianya adalah pelatih emosional pribadi. Jadi orang-orang yang menyulitkan kita dalam hidup ini, jadikan dia sebagai personal emotional trainer. Jadikan mereka sebagai pelatih emosional pribadi kita. Pandang mereka sebagai guru kita. Pandang mereka kehadirannya di semesta ini untuk menguatkan kita. Ada kata-kata bagus dari Socrates. Menikahlah. Jika kamu mendapatkan pasangan yang baik, maka kamu akan bahagia. Jika kamu mendapatkan pasangan yang tidak baik, kamu juga akan menjadi seorang filosof. Itu kata Socrates. Jadi tidak ada yang buruk. Mendapatkan pasangan yang baik, kamu akan bahagia. Mendapatkan pasangan yang buruk, kamu juga akan menjadi seorang yang bijaksana. Loh, di mana salahnya? Kesalahan itu semua terletak pada sudut pandang kita. Kalau sudut pandang kita sudah benar, sudah lurus, ternyata yang baik bermanfaat, yang tidak baik juga bermanfaat. Siapa tahu yang kita butuhkan memang orang yang tidak baik untuk mendampingi kita. Untuk apa? Untuk membuat diri kita semakin bijaksana. Bukankah itu sebetulnya cinta kasih semesta? Makanya kita tidak terjebak lagi benar salah, baik buruk. Kita bisa menerima semua kenyataan hidup apa adanya. Ini episode yang ke-10. Dengan demikian, maka kita akan memperoleh hidup yang menakjubkan. Jadi sekali lagi, pandang semua orang yang menyulitkan kita, yang menyakiti kita, itu sebagai personal emotional trainer. Pandang mereka sebagai pelatih emosional pribadi kita. Justru kita harus bersyukur. Ada orang yang mau menjadi trainer bagi kita. Bersyukur ada orang yang mau menyediakan diri menjadi pelatih emosi kita untuk meninggikan kualitas ruhaniah kita. Jadi orang-orang yang menyulitkan hidup kita adalah guru-guru kebaikan yang sedang menyamar. Guru-guru kebaikan yang sedang menyamar, yang sedang meninggikan kualitas ruhaniah kita. Ingat para sahabat, kebencian sudah berhasil melumpuhkan kehidupan. Dan itu sudah tidak bisa dibantah. Yang melumpuhkan kehidupan ini adalah kebencian. Dan yang membebaskan itu adalah cinta. Yang mengacaukan kehidupan ini adalah kebencian. Dan yang menselaraskannya adalah cinta. Yang menggelapkan kehidupan ini adalah kebencian. Dan yang meneranginya adalah cinta. Jadi kebencian itu telah melumpuhkan kehidupan. Kebencian itu telah mengacaukan kehidupan. Kebencian itu telah menggelapkan kehidupan. Aneh. Kok tiba-tiba kita bisa membenci seseorang, ketemu saja belum, kenal saja tidak. Cuma karena dipersepsi oleh orang lain negatif, langsung kita terbawa. Lalu menilai orang lain itu negatif. Dan ingat, penilaian itu bukan buat orang lain. Itu buat diri kita sendiri. Sekali lagi para sahabat, yang melumpuhkan kehidupan ini adalah cinta. Yang mengacaukan kehidupan ini adalah kebencian. Yang melumpuhkan kehidupan ini adalah kebencian. Yang mengacaukan kehidupan ini adalah kebencian. Yang menggelapkan kehidupan ini adalah kebencian. Dan obatnya cuma satu, cinta. Ketika kebencian melumpuhkan kehidupan, cinta membebaskannya. Ketika kebencian mengacaukan kehidupan, cinta menselaraskannya. Ketika kebencian menggelapkan kehidupan, cinta meneranginya. Jadi sekali lagi, cinta yang saya maksud di sini adalah kekuatan positif. Nah, sekarang saya ingin berbicara tentang bagaimana cara kita berpaling. Bagaimana cara kita berpaling dari hal-hal yang tidak kita cintai, supaya tidak merasakan apapun terhadap
terhadap itu. Kenapa? Sekali lagi, yang di episode sebelumnya saya sudah mengatakan ada yang disebut dengan kendali otomatis perasaan. Jadi ketika kita mendapatkan situasi yang buruk, hati-hati dengan perasaan kita. Jangan kendali otomatisnya berjalan. Karena begitu mendapatkan perasaan yang buruk, kemudian kita pun terjebak pada perasaan buruk itu. Pada situasi yang buruk, kemudian perasaan kita buruk, maka terjebak pada situasi yang buruk seperti kita menaiki kuda liar. Kemudian kita memberi perasaan buruk pada situasi yang buruk, berarti kita mencabuk kuda liar. Dan kita akan terperangkap pada situasi yang lebih buruk lagi. Nah, sekarang saya akan berbicara bagaimana cara kita berpaling dari hal-hal yang tidak kita cintai, supaya tidak merasakan apapun terhadap itu. Langkah pertama adalah dengan pikiran yang baik. Di sini dulu. Langkah yang kedua dengan perkataan yang baik. Langkah yang ketiga dengan tindakan yang baik. Dan langkah yang keempat, itulah yang disebut dengan surga saat ini. Jadi kalau kita mengambil langkah dengan pikiran yang baik, langkah pertama, langkah kedua dengan perkataan yang baik, langkah ketiga dengan perbuatan yang baik, maka rasa kita tidak akan terjebak pada perasaan yang buruk. Inilah teknik untuk mengendalikan diri kita agar kita bisa berpaling dari hal-hal yang tidak kita cintai, supaya rasa kita tidak berada dalam kendali otomatis. Yang pertama, ingat ya, langkah pertama adalah dengan pikiran yang baik. Langkah yang kedua dengan perkataan yang baik. Langkah yang ketiga dengan tindakan yang baik. Kalau kita bisa melakukan 3 langkah itu, kita masuk surga saat ini. Oleh karena itu, para sahabat, hati-hati dengan bergosip. Karena gosip itu bukan cinta. Gosip itu ketiadaan cinta. Gosip itu tidak membahayakan orang yang digosipkan. Tetapi yang jelas, gosip itu membahayakan orang yang menggosip. Bergosip berarti memancarkan perasaan negatif. Dan itu akan kembali kepada mereka yang bergosip. Dan perasaan negatif itu akan kembali kepada mereka yang memancarkannya. Jadi perasaan negatif itu tidak akan pernah lari kepada mereka yang digosipkan. Oleh karena itu, stop bergosip. Gak ada artinya. Karena apa? Begitu kita bergosip, berarti kita sedang mengungkapkan perasaan negatif. Dan semua perasaan negatif yang kita ungkapkan akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi yang suka bergosip, stop. Karena itu hukum tarik-menarik akan berlaku. Para sahabat, ada kata-kata bijak yang sangat luar biasa. Jika seseorang berbicara atau bertindak, dia berbicara atau bertindak dengan pikiran yang jahat, maka otomatis kesengsaraan akan mengikuti dia. Jadi kalau digambarkan, kira-kira seperti ini gambarannya. Mungkin para sahabat pernah lihat di kota-kota ada yang namanya delman ya. Delman ya. Jadi kalau ini adalah kuda ya yang menarik delman. Ini delmannya. Delmannya di sini kan ada rodanya. Ya, ini delman. Ditarik sama kuda. Ini ada rodanya. Kan ini kaki kuda nih. Ini kudanya. Nah, si delman ini ditarik sama kuda. Ketika ditarik sama kuda, pastikan rodanya akan berputar. Nah, roda ini akan berputar terus-menerus mengikuti kaki kuda. Ketika kuda bergerak ke depan, maka dia akan bergerak ke depan. Jadi kira-kira orang yang selalu berbicara dan bertindak dengan pikiran yang jahat, itu persis seperti ini, ya. Kalau orang itu berbicara dan bertindak dari pikiran yang jahat, maka otomatis kesengsaraan yang akan mengikuti dia. Tidak mungkin kebahagiaan, tapi kesengsaraan. Jadi sebetulnya kesengsaraan itu siapa yang mengundang? Pikiran jahat. Pikiran jahat yang sudah terimplementasi menjadi
kata-kata dan tindakan yang jahat. Karena tidak ada sesuatu yang keluar dari mulut kita kalau tidak diproduksi oleh pikiran. Dan tidak ada tindakan yang bisa kita lakukan kalau tidak diproduksi oleh pikiran. Karena pikiran itu sumber utama penggeraknya. Ketika pikiran kita jahat, maka otomatis kata-kata kita akan jahat. Kemudian apa yang terjadi? Tindakan kita pun menjadi jahat. Nah, kesengsaraan akan mengikutinya. Persis seperti roda delman mengikuti kaki kuda. Ketika kaki kuda menariknya, maka roda ini akan mengikutinya. Persis seperti ini. Dan ini hukum alam. Hukum alam. Ya, oleh karena itu maka hindarkan pikiran jahat. Supaya kita tidak pernah berkata jahat dan bertindak jahat. Misalkan beginilah, sederhana saja. Kita tidak tahan ya dengan pikiran jahat kita, kemudian kita melontarkan umpatan kepada orang lain. Yang kemudian menjatuhkan nama orang lain. Apalagi melakukan tindakan yang kemudian merugikan tindakan orang lain. Kan ada hukumnya yang namanya pencemaran nama baik. Kemudian orang itu merasa tidak terima, kemudian dia melaporkan ke pihak yang berwajib. Maka orang itu kan kemudian berurusan dengan pihak yang berwajib, dengan hukum, dan kemudian bisa saja masuk penjara dari perkataannya, dari tindakannya. Dan perkataan yang buruk, tindakan yang buruk berasal dari pikiran yang jahat. Nah, sebaliknya para sahabat, kalau kita berbicara dan bertindak berasal dari pikiran yang jernih, maka dapat dipastikan yang akan mengikuti kita adalah kebahagiaan. Dan kebahagiaan mengikuti kita persis seperti bayangan. Karena apa? Nah, jadi kalau ini adalah sumber cahaya, sebut aja matahari, dan kita di sini, ya, ada di sini. Kan bayangan ada di sini. Bayangan kita ada di sini. Ini bayangan. Nah, kalau kita di sini, ya, berpikiran jernih pikirannya, maka yang keluar dari mulut kita di sini pasti kata-kata yang baik. Dan akan keluar dari tindakan kita, tindakan yang baik. Pasti tidak merugikan orang. Apa yang terjadi? Maka, ya, kebahagiaan yang datang pada orang ini persis seperti bayangan yang mengikuti dia. Kemanapun dia pergi, bayangan akan mengikutinya. Kemanapun dia pergi, bayangan akan mengikutinya. Pergi ke sana, bayangan ikut. Pergi ke sini, bayangan ikut. Bayangan tidak pernah meninggalkan orang ini. Dan bayangan inilah yang disebut dengan kebahagiaan. Roda inilah yang disebut dengan kesengsaraan. Karena kegilas roda kan pasti akan menimbulkan kecelakaan. Jadi jangan sampai ya hidup kita terus-menerus diikuti oleh kesengsaraan. Kita ingin kehidupan kita terus-menerus diikuti dengan kebahagiaan. Jadi kalau hidup kita ingin diikuti kebahagiaan, maka sumber utamanya adalah pikiran jernih. Tapi kalau hidup kita terus-menerus dengan pikiran yang jahat, kita akan selalu diikuti oleh kesengsaraan. Pilihan ada pada diri kita. Jadi aneh, kita ingin hidup bahagia, tetapi ya kita mengizinkan pikiran kita menjadi pikiran jahat. Bukan pikiran yang jernih yang kita gunakan. Apa yang terjadi? Kalau pikiran jahat yang kita miliki, perkataan kita jahat, tindakan kita jahat, kesengsaraan. Tapi kalau pikiran jernih yang kita miliki, kata-kata kita yang keluar juga kata-kata yang baik, kemudian tindakan kita tindakan yang baik, maka kebahagiaan akan mengikuti kita. Persis seperti bayangan mengikuti seseorang. Nah, ini adalah sebuah analogi yang sangat luar biasa ya dari orang-orang yang sudah mencapai kebijaksanaan ya. Oleh karena itu para sahabat sederhana ya. Kalau ada air yang keruh, jangan dikocek. Kalau ada air yang keruh, jangan ditambah apapun. Karena air yang keruh itu hanya akan bisa menjadi jernih kembali kalau didiamkan. Air yang keruh hanya akan menjadi jernih kalau didiamkan. Makanya kalau ada orang yang sedang marah-marah, biarkan saja. Kalau ada orang mencaci maki kita, biarkan saja. Orang menghina kita, biarkan saja. Itu adalah kekeruhan pikiran. Makanya air yang keruh tidak perlu diapa-apakan, hanya perlu didiamkan saja. Maka nanti air itu akan jernih dengan sendirinya.
Pertengkaran tidak pernah terjadi satu pihak. Pertengkaran selalu terjadi karena ada dua belah pihak. Karena masing-masing saling memberi api, masing-masing saling menyumbang api, sehingga masing-masing akan menjerumuskan dirinya pada lembah kebinasaan. Oleh karena itu, kalau ada orang lain yang mengajak berantem, bertengkar, menebarkan fitnah, menebarkan kebencian, biarkan saja. Karena itu tidak berlaku untuk kita, itu berlaku untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu maka hukumnya sangat sederhana. Kalau ada air yang keruh, diamkan saja. Maka air yang keruh akan jernih dengan sendirinya. Tidak usah dikocek, tidak usah dilawan. Makin dilawan, makin keruh. Ini adalah analogi yang sangat luar biasa kalau bagi saya. Oleh karena itu maka dalam kehidupan saya tidak pernah mau menang-menangan dalam hidup. Lebih bagus mengalah. Justru ketika kita mengalah malah kita menang. Ya. Jadi tidak usah menunjukkan kekuatan kita. Tidak usah menunjukkan siapa diri kita, kehebatan kita. Karena sesungguhnya hidup ini tidak usah cari ilmu untuk gak mempan digolok. Tapi cari ilmu gimana caranya supaya tidak ada orang yang menggolok. Itulah ilmu dasar, ilmu preventif. Justru pencegahan lebih bagus. Ya, jadi preventif lebih bagus daripada kuratif. Ya. Gitu. Jadi sekali lagi, kalau ada kekeruhan, tidak usah kita memberikan reaksi apapun pada kekeruhan. Cukup didiamkan saja. Karena dengan didiamkan, maka air yang keruh akan jernih dengan sendirinya. Para sahabat, kekuatan berasal dari dalam. Kekuatan berasal dari dalam. Namun kita tidak akan menerimanya sampai kita mengeluarkannya. Jadi sekarang, keluarkan kekuatan itu. Karena kekuatan ada di dalam, keluarkan kekuatan itu. Dan ketika kita mengeluarkan kekuatan, kita akan menerima sesuatu yang setimpal dengan kekuatan itu. Itulah hukum tarik-menarik. Jadi apa sesungguhnya cinta itu? Kembali lagi, cinta adalah kekuatan positif. Cinta bukan sekedar melahirkan produk-produk yang bermanfaat buat kehidupan. Tapi cinta juga satu-satunya kekuatan yang menyatukan. Satu-satunya kekuatan yang menyatukan. Saya percaya, ketika seluruh manusia di dunia ini saling mengasihi, ketika seluruh manusia di dunia ini saling mengasihi, satu, yang kuat tidak akan menguasai yang lemah. Yang kedua, yang banyak tidak akan menindas yang sedikit. Tiga, yang kaya tidak akan mencemooh yang miskin. Empat, yang terhormat tidak akan menghina yang bersahaja. Yang kelima, yang cerdik tidak akan memperdaya orang yang biasa-biasa saja. Jadi sebetulnya kasus di mana ya yang kuat menguasai yang lemah, yang banyak menindas yang sedikit, yang kaya mencemooh yang miskin, yang terhormat menghina yang bersahaja, yang cerdik memperdaya yang biasa-biasa saja. Itu akibat dari ketiadaan cinta. Begitu tidak ada cinta, tidak ada di sini kasih sayang. Sehingga apa yang terjadi? Menganggap orang lain itu sebagai musuh, menganggap orang lain itu sebagai yang berbahaya. Itu sebabnya ya para leluhur kita di Nusantara ini mendefinisikan agama. Agama adalah alat pertahanan diri untuk melindungi diri dari kejahatan diri kita sendiri. Karena sesungguhnya yang paling berbahaya untuk diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Yang paling jahat pada diri kita sebenarnya diri kita sendiri, bukan orang lain. Karena sesungguhnya tadi, apapun yang dilakukan oleh orang lain tidak akan bisa menjangkau kita kalau kualitas ruhaniah kita sudah baik, kalau kualitas kesadaran kita sudah tinggi. Mereka tidak bisa mencapai kita. Sakit hati bukan urusan orang lain. Sakit hati karena kita mengizinkannya. Itu urusannya dengan diri kita sendiri, bukan urusan dengan orang lain. Para sahabat, jika kita merasa tertekan oleh sesuatu di luar diri kita, awas. Kesengsaraan itu bukanlah karena sesuatu yang di luar diri kita, melainkan
dari penilaian kita terhadap itu. Kita memiliki kekuatan untuk membatalkannya kapanpun juga. Sekali lagi, bila kita merasa tertekan oleh situasi di luar diri kita, ingat, kesengsaraan itu bukanlah karena pihak luar, bukan karena sesuatu yang di luar diri kita. Itu melainkan dari penilaian kita terhadap sesuatu yang di luar itu. Kita memiliki kekuatan, para sahabat, untuk membatalkan itu kapanpun juga, supaya tidak mencapai kita. Makanya yang tadi, yang namanya personal emotional trainer. Jadikan orang lain sebagai pelatih emosi pribadi kita. Ini episode yang ke-10, para sahabat. Saya sudah berbicara hal yang sangat penting. Dan kalau ini diimplementasikan dalam hidup, wah, menakjubkan kehidupan kita. Menakjubkan. Kenapa kesengsaraan selama ini menjangkau kita? Karena dari sini pikiran yang jahat, yang sudah keluar dari kata-kata yang jahat, yang keluar dari tindakan yang jahat. Tetapi kalau pikiran kita selalu jernih, maka yang keluar adalah kata-kata yang baik, tindakan yang baik. Yang akan mengikuti kita bukan kesengsaraan, tetapi kebahagiaan. Jadi saya teringat dalam satu ayat dalam Al-Quran, Allah berfirman, Duribat alaihimudillatu aina masukipu illa bihabli minallah wa habli minannas. Akan ditimpakan kehinaan kepada seseorang dimanapun dia berada, kecuali orang yang selalu menjaga hubungan dengan Allah dan menjaga hubungan dengan sesama manusia. Ternyata para sahabat, menjaga hubungan dengan Allah itu akan berdampak pada terjaganya hubungan kita dengan manusia. Jadi sebetulnya orang-orang yang banyak konflik dengan manusia itu karena dia kurang bagus hubungannya dengan Allah. Orang yang bagus hubungannya dengan Allah, orang yang bagus hubungan dengan diri sejatinya, pasti akan bagus hubungan dengan siapapun. Dan orang yang kemudian mengalami konflik hubungan dengan manusia, itu penyebab utamanya karena dia tidak bagus hubungannya dengan Allah. Jadi oleh karena itu maka bereskan hubungan kita dengan Allah. Kenali dia. Kenali dia. Kalau kita bereskan hubungan dengan Allah, kita juga akan dengan sendirinya hubungan kita dengan manusia akan beres. Karena apa? Kita menjadi peduli, memberikan dorongan ya kepada orang lain. Bahkan kita bisa memperlakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Kita akan menjadi sumber cinta, kita akan menjadi sumber kebahagiaan, kita akan menjadi sumber sukacita, sumber keberkahan, sumber rahmat bagi semua manusia dimanapun mereka berada. Dan mereka sangat menantikan kehadiran kita. Makanya saya sering bergurau, kalau kita datang pada satu tempat, kemudian orang itu merasa terganggu dengan kehadiran kita, karena ada yang salah dengan kehidupan kita. Kalau mereka menyesali kehadiran kita, bahkan mereka mensyukuri kepergian kita, ada yang salah dengan kita. Tapi kalau kita datang kepada satu komunitas, kehadiran kita disyukuri, bahkan kepergian kita disesali, berarti kita sudah menjadi sumber cinta bagi mereka, sumber sukacita bagi mereka. Jadi sangat masuk akal sekali ayat yang tadi saya sampaikan. Duribat alaihimudillatu aina masukipu illa bihabli minallah wa habli minannas. Orang yang bisa menjaga hubungan dengan Allah, maka dia pun akan terjaga hubungannya dengan manusia lain. Karena konflik dengan manusia lain sebetulnya karena dia masih konflik dengan dirinya sendiri. Konflik dengan dirinya sendiri, bukan diri yang luar, tapi dengan diri sejatinya. Itu masalah besarnya. Jadi sederhana para sahabat, kalau kita masih banyak konflik dengan di luar diri kita, itu masih ada konflik kita dengan diri sejati kita. Perbaiki dulu konflik ke dalam, maka keluar dengan sendirinya akan baik.